Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofi Nurfiki, mahasiswa dari Prodi PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Saya akan memaparkan hasil dari pelaksanaan PLP1 yang dilaksanakan di SMKN 56 Jakarta yang terletak di Jalan Pluit Timur Raya nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Sekolah SMKN 56 Jakarta adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Jakarta Utara yang memiliki akreditasi A berdasarkan sertifikat 288 BANSMP DKI tahun 2018. Kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Bakri selaku Kepala Sekolah SMKN 56 Jakarta dan juga Ibu RT selaku Guru Bahasa Indonesia. SMKN 56 Jakarta berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk karakter yang baik kepada peserta didiknya yang akan siap nantinya untuk langsung terjun ke masyarakat jika telah lulus dari SMKN 56 Jakarta. Hal ini sejalan dengan visi dari SMKN 56 Jakarta, yaitu menghasilkan tamatan yang kompeten, conscience, and compassion. Maka dari itu, selama mereka masih bersekolah di SMKN 56 Jakarta ini, mereka akan digembleng tidak hanya dengan kegiatan standar, tapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan positif lainnya. Struktur organisasi di SMKN 56 ini sama dengan SMK yang lainnya. Yang pertama ada kepala sekolah, lalu kepala sekolah didampingi oleh para komite. Kemudian di bawah kepala sekolah ada wakil dan juga kasubag TU untuk pelayanan administrasi. Kemudian, wakil ini ada 4 bidang, yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang hubungan industri, dan yang terakhir, bidang sarana dan prasarana. Kemudian di bawah wakil ada ketua jurusan, lalu yang terakhir ada wali kelas. Tata tertib di SMKN 56 ini sesuai dengan tata tertib yang diatur oleh pemerintah dan Dinas Pendidikan. Tata tertibnya adalah bagaimana kita mengatur anak supaya dia taat aturan, taat bersosial, lebih ke sana. Itu hakikatnya. Bentuk tata tertibnya mulai dari bagaimana dia datang, ya, dan bagaimana dia pulang, dan bagaimana dia melakukan kegiatan di dalam sekolah. Tampilan dirinya juga mulai dari kakinya sampai ke kepala itu menjadi bagian yang diatur. Itulah tata tertib. Pada saat di sini kepala sekolah juga melakukan kegiatan seremonial program kerja yang diberi nama raker atau rapat kerja yang mutlak dilakukan setiap tahunnya. Seremonial yang lain yaitu seperti pemilihan kepengurusan OSIS. Lalu contoh yang lainnya yaitu diadakannya upacara-upacara pada hari-hari besar seperti upacara Hari Kesaktian Pancasila. Ekstrakurikuler yang terdapat di SMKN 56 ini pertama ada futsal, lalu ada bola basket, bola voli, bulu tangkis, paskibra, pramuka, dan yang terakhir ada taekwondo. Konsepnya SMK ada itu adalah dalam rangka melatih, membekali anak setelah selesai di SMK, maka dia harus siap terjun ke masyarakat. Untuk bisa terjun ke masyarakat berarti bukan cuma sekedar keterampilan diajarkan, bukan cuma pengetahuan standar yang diajarkan, tapi mereka juga harus paham bagaimana bersosial, bagaimana berorganisasi, bagaimana melakukan proyek, mengaplikasikan seterusnya. Dilakukan di dalam standar ekstra. Makanya ada ekstrakurikuler. Pertama kita tanamkan ke anak adalah yang paling pertama dia tertib diri dulu. Tertib diri itu kan bagaimana dia bisa disiplin waktu. Bagaimana dia berpenampilan yang pantas sebagai anak sekolah. Bagaimana dia datang tepat waktu, berproses selama ada di sekolah, kemudian dia pulang juga tepat waktu. Pada saat melakukan kegiatan-kegiatan ekstra pun dia harus bisa menata diri.
semua serba dibuat hal-hal yang positif, dan yang utama nanti adalah pembiasaan positif itu menjadi bagian dari penanaman hal-hal positif. Misalnya setiap hari Jumat itu kan selalu harus ada tadarus. Kemudian setiap Senin itu harus ada upacara mutlak, semua harus wajib. Kegiatan pembelajaran di SMKN 56 ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, mengikuti arahan yang diberikan pada surat edaran Dinas Pendidikan bahwa tidak boleh mengadakan pembelajaran tatap muka selama 1,5 tahun kemarin. Tetapi sekarang ini sudah diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 50% dari jumlah murid yang ada. Proses penilaian di SMKN 56 ini secara umum masih menggunakan Google Classroom ataupun menggunakan Google Formulir. Proses penilaian di sekolah kami tidak hanya ibu ya, jadi secara umum itu masih menggunakan via bisa GCR, Google Classroom, atau via Gform, jadi Google Form. Jadi anak-anak mengerjakan tes melalui media tersebut. Kendala yang dialami di SMKN 56 ini berada di siswanya, karena tidak 100% siswa di SMKN 56 ini memiliki laptop untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Solusi yang dilakukan oleh SMKN 56 adalah tim kesiswaan akan mendata siapa saja siswa yang tidak memiliki laptop untuk diberikan solusinya nantinya. Nah, terus yang kedua, kadang anaknya punya medianya, tapi dia kadang malas. Nah, itu yang agak sulit, karena kita juga sudah melakukan pembinaan. Kita punya grup orang tua juga, jadi setiap wali kelas punya grup orang tua perwaliannya, jadi kita langsung share itu. Tapi terkadang orang tua pun menyerahkan ke sekolah karena anak-anaknya sudah disuruh mengerjakan tapi tidak mengerjakan. Nah, kendalanya itu aja sih. Di SMKN 56 ini, guru-guru dan wali kelas senantiasa memberikan motivasi kepada siswanya. Biasanya guru atau wali kelas akan mengadakan pertemuan melalui Google Meet. Pada pertemuan tersebut, sebagian besar akan diarahkan kepada motivasi, seperti bercerita atau bertanya jawab, jadi tidak diisi dengan materi. Lalu motivasi juga diberikan kepada orang tua murid. Terkadang para guru dan wali kelas juga melakukan pertemuan online melalui Google Meet dengan orang tua untuk berbincang bagaimana kendala yang mereka alami dalam mengatasi putra-putrinya ketika belajar. Pertemuan via Meet ini rutin dilakukan oleh Ibu RT sebanyak 2 minggu sekali untuk para murid dan 1 bulan sekali untuk para orang tua.